Mungkin antum pernah bertanya-tanya. 1. Kenapa tidak ada Syiah di Guantanamo 2? Kenapa orang Barat, Amerika dan sekutunya, tidak memasukkan kelompok-kelompok Syiah dalam daftar teroris? 3. Apa sebenarnya peran Hizbullah di negara bagian selatan Lebanon? 4. Kenapa jet-jet tempur tanpa pilot Amerika meluluh lantakkan pembela syariat dan tidak membumi hanguskan Al-Husyun, kelompok Khawarij, padahal keduanya ada di Yaman? 5. Kenapa Perancis bersikukuh tidak mau memasukkan Hizbullah dalam daftar teroris? 6. Kenapa orang Barat, Amerika dan sekutunya, tidak secuil pun memberikan kesempatan bagi Sunni, Ahlu Sunnah, menjalankan syariat untuk membangun negara Islam, baik di Afghanistan, Somali, Mali, maupun Yaman, sebaliknya membuka selebar-lebarnya jalan bagi Iran, Syiah, membangun kekuatan di negara-negara Teluk, Bahrain, Uni Emirat Arab, Kuwait DLL 7. Kenapa mereka membiarkan Syiah memperluas kekuasaannya di benua Afrika dan melarang organisasi-organisasi kemanusiaan Islam, Sunni, menjalankan dakwah? Renungkanlah sejenak. Dr. Al-Majdi Aribi, sejarawan Islam, bertutur, aku telah hidup bersama Syiah selama 10 tahun, mempelajari sejarah mereka dan meneliti jejak rekam mereka, ulama-ulama mereka, dan pertikaian mereka dengan Ahlu Sunnah. Semua itu dalam sebuah perjalanan ilmiahku untuk menggapai gelar magister dan doktor dalam sejarah Syiah, tepatnya di Irak dan Iran. Aku banyak mengamati Syiah Batiniyah yang menghalalkan darah kaum muslimin, mereka menghalalkan segala cara untuk mensyiahkan orang, jika perlu dengan senjata dan api, hingga mereka mampu memaksa warga Iran menjadi Syiah, mereka memaksa Ahlu Sunnah wal Jamaah untuk mengikuti mazhab Syiah. Sampai-sampai para sejarawan mengkalkulasikan jumlah yang dibantai di daerah Sofwiyah dari kaum muslimin, Sunni, mencapai 1 juta jiwa, dengan cara dipenggal oleh orang-orang Rawafid, Syiah. Maka tak aneh Iran berubah, dari Iran Sunni menjelma menjadi Iran Majusi dan Rawafid. Puncaknya, dalam sejarah panjang bahkan mereka bersekutu dengan Yahudi dan Nasrani untuk melawan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang membuat rencana-rencana kerajaan Utsmani untuk memperluas Islam di negara-negara Eropa terhenti setelah menaklukkan negara-negara Eropa bagian timur, yang kemudian mampu menembus jantung Eropa dan mampu mengepung kota Vienna. Akan tetapi gempuran kelompok Syiah Sofwiyin, Iran, dari belakang memaksa Utsmaniyin menggagalkan pengepungan Vienna dan harus kembali lagi ke negara bagian timur. Seiring dengan itu, sirnalah mimpi membuka Eropa dan memasukkan warganya untuk memeluk Islam. Peristiwa ini yang mendorong salah satu sejarawan Barat ternama mengatakan, kalau seandainya bukan karena pengkhianatan kelompok Syiah Sofwiyin, Iran, terhadap Khilafah Utsmaniyah dan gempuran mereka dari belakang, niscaya Utsmaniyin menguasai daratan Eropa seluruhnya dan Eropa pasti menjelma menjadi benua Islam. Salah satu peristiwa yang membuatku termenung lama dan nyaris tak dapat ku percaya, mungkinkah seseorang melakukannya, lebih-lebih mengaku Islam sebagai agamanya, seperti apa yang dilakukan Syiah Al-Karamitoh, salah satu kelompok Syiah Batiniyah, di Baitullah Al-Haram, Makkah, pada tahun 317 pada hari Tarwiyah, musim haji, di mana mereka menyerang habis-habisan jamaah haji, membantai lebih dari 30.000 jiwa, menghancurkan kubah Zam-Zam, mencabut pintu Ka'bah, merobek-robek kain penutupnya, menggorok jamaah haji yang memegang Ka'bah, menanam kaum muslimin yang telah dibantai di sumur Zam-Zam, mencopot Hajar Aswad dari tempatnya lalu dibawa ke negara mereka. Sejak itu saya meyakini kebenaran ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa Syiah Batiniyah lebih berbahaya kekafirannya daripada Yahudi dan Nasrani. Dan hari ini, setelah kita menyaksikan apa yang sedang terjadi di Suriah dari penyembahan mereka kepada Presiden Bashar Assad, mereka membantai, menggorok Ahlu Sunnah, menyambung mata rantai penyembelihan yang pernah dilakukan oleh Yahudi, juga At-Tatar. Mereka menghancurkan masjid-masjid dan mengotorinya. Saya yakin bahwa Bashar Assad dan Syiah Nushairiyah, Al-Uluwiyah, yang dari keturunan Syiah Batiniyah dan Karamitoh,
Sungguh benar apa yang difirmankan Rabku sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain, seakan-akan sejarah mengulangi dirinya sendiri, ditulis oleh Dr. Majdi Aribi, sejarawan Islam terkemuka. Minimal yang harus kita lakukan saat ini, menyebarkan risalah ini agar diketahui oleh ahlu sunnah, juga oleh dunia mengenai penipuan ini.